Semua berawal dari sebuah misi yang tegang bagai senar. Aku Sam Lorden, seorang penembak jitu ulung, bersama rekanku dan pilot Ken. Dari posisi strategis kami, tersembunyi di atap sebuah gedung yang berhadapan dengan balai kota, kami memiliki pandangan sempurna ke target kami, seorang wali kota tua yang korup. Kami berdua adalah veteran pasukan khusus Inggris, kini mencari nafkah sebagai tentara bayaran untuk perusahaan militer swasta. Saat kami menetap untuk menunggu, sebuah percakapan filosofis pun terjadi. Cara untuk menghabiskan waktu, dan mungkin untuk menenangkan diri sebelum bertindak. Aku, seorang yang realistis sampai ke tulang, yakin bahwa ketika kami mati, itu berarti game over, tidak ada kesempatan untuk bangkit kembali. Tapi Ken adalah seorang spiritualis sejati, seorang yang memiliki keyakinan mendalam, yakin bahwa ada sesuatu yang lebih dari itu. Ada cahaya yang menanti kami di sisi lain. Pandangan dunia kami yang berlawanan adalah arus bawah yang konstan dalam kemitraan ini. Bentrokan antara sinisme dan harapan memecah ketegangan. Ken mengungkapkan bahwa dia telah memesan sebuah hotel di Amsterdam untuk liburan 2 minggu. Dia menyeringai, berpikir kami pantas mendapatkannya. Dan selain itu, dia mendengar bahwa para wanita cantik di sana sungguh luar biasa. Aku hanya mengangkat bahu, pandanganku tidak lepas dari teropong. Aku tidak bisa menjanjikan apapun. Saat itu juga, target kami, sang wali kota, muncul. Dia benar-benar orang jahat, menjalankan sindikat perdagangan senjata ilegal. Tetapi hari ini, dia memainkan peran sebagai pejabat publik yang terhormat. Dia keluar dari mobil dan melakukan sandiwara di depan kerumunan pengunjuk rasa di luar kantor. Tunjukkan kasih sayang yang dibuat-buat kepada istrinya, seolah-olah mengatakan bahwa mereka hanyalah pasangan biasa. Saya menembak. Satu tembakan bersih melalui teropong. Namun di saat-saat terakhir, istri wali kota tua itu mendongak, dan matanya bertemu dengan mataku, sekilas melihat kilatan di teropong. Dia secara naluriah bergerak untuk melindungi suaminya. Kepanikan meletus di antara kerumunan, dan keamanan mulai kacau. Suara Ken adalah kehadiran yang tenang dan mantap di tengah kekacauan, mendesakku untuk menembak lagi, mengingatkan aku untuk tetap pada sasaran. Aku menembak kedua kalinya, kali ini membidik celah yang jelas. Dan begitulah, lampu padam, untuk wali kota korup tua. Saat kami berlari menuju jalan keluar, kami menyadari kami dalam masalah besar. Pasukan keamanan wali kota telah mengepung kami, dan itu adalah perjuangan sengit untuk bertahan hidup. Aku dan Ken bergegas kembali ke dalam gedung, dan menjatuhkan beberapa penjaga dalam baku tembak jarak dekat yang kacau. Saat kami mencoba pergi, kami melihat lebih banyak penjaga menunggu di luar. Sepertinya jalan buntu, polisi dan FBI sedang dalam perjalanan. Tepat saat kami akan diborgol, aku dan Ken melakukan pelarian yang berani, melawan penjaga yang tersisa, dan kemudian melompat dari atap ke truk sampah yang sedang bergerak. Kami tetap diam saat polisi dan FBI tiba, tidak menemukan apapun selain jalan buntu. Beberapa jam kemudian, kami berada di pesawat kembali ke Inggris. Ken memperhatikan bahwa saya jelas terguncang, dan bertanya, apakah saya baik-baik saja. Saya mengatakan kepadanya bahwa tembakan meleset pertama telah mengguncang saya hingga ke tulang, dan saya tidak bisa berhenti memikirkan istri wali kota. Ken mencoba menenangkan saya, menyuruh saya untuk tidak khawatir, karena baik wali kota maupun istrinya adalah orang jahat dan pantas mendapatkan hasil seperti itu. Beberapa menit kemudian, ponsel saya berdering. Itu adalah Tamara, bos kami yang pemarah, menelepon untuk memeriksa. Saya melapor melalui speaker seperti biasa, semuanya baik-baik saja, dan misi berhasil. Tapi Tamara tidak tertipu. Dia tahu saya terguncang oleh kematian tak terduga istri wali kota. Dia mengatakan bahwa saya mungkin mengalami sedikit PTSD dan bahkan menawarkan untuk mengirim psikolog untuk memeriksa saya. Saya segera menolak gagasan itu, mengatakan kepadanya bahwa saya seorang profesional dan dapat mengatasinya sendiri. Beberapa jam kemudian, Ken dan saya mendarat kembali di Inggris. Sebelum kami berpisah, Ken mengingatkan saya bahwa hotel di Amsterdam telah dipesan dan saya masih perlu memutuskan. Saya hanya mengangguk dan berjalan menuju mobil saya. Rumah saya berada di tengah hutan lebat, tempat yang tenang bagi seseorang yang mencari nafkah dari kekacauan. Dalam beberapa hari ke depan, saya terbiasa dengan rutinitas yang tenang, berlari di hutan, dan menebang kayu. Tapi suatu hari, saat saya sedang membersihkan senjata saya, telepon saya berdering. Itu Tamara. Tetapi saya sudah mengabaikan panggilannya untuk sementara waktu. Pada saat yang sama, seekor serigala tiba-tiba muncul di tepi hutan, dan menatap lurus ke arah saya. Saya, yang selalu waspada, mengangkat senjata saya. Serigala itu hanya menatap selama beberapa detik sebelum menghilang kembali ke dalam hutan. Beberapa menit kemudian, telepon saya berdering lagi. Dan kali ini, merasakan firasat buruk dari panggilan itu, saya akhirnya menjawabnya. Tamara menyuruh saya menemuinya di Amsterdam. Saya terkejut dan segera teringat rencana liburan Ken. Tampaknya alam semesta memiliki selera humor yang gelap. Saya naik pesawat dan terbang ke Amsterdam. Ken sudah menunggu saya di bandara, dan segera mulai menggoda saya. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia sudah mulai berpikir bahwa saya telah diurus oleh tim wali kota. Dalam perjalanan ke hotel, Ken menyebutkan bahwa Tamara juga menelponnya, mengatur pertemuan minggu ini. Kami berdua tahu apa artinya itu, misi lain. Tetapi sebelum kami membahas pekerjaan, Ken bersikeras bahwa kami punya beberapa hari untuk menikmati kota. Ketika tiba di hotel, kami disambut oleh manajer.
yang mengantar kami ke lantai teratas. Kamarnya benar-benar luar biasa. Seluruh lantai dengan pemandangan kota yang menakjubkan. Tempat tidurnya terbuat dari sutra, dan seluruh tempat itu memancarkan kemewahan. Saya bingung, bertanya-tanya mengapa Ken memesan tempat yang begitu mewah. Ken tersenyum dan mengatakan bahwa itu bukan karena dirinya. Itu adalah hadiah dari Tamara. Manajer hotel, dengan gerakan dramatis, bergerak untuk membuka tirai besar untuk memperlihatkan cakrawala Amsterdam yang indah. Tetapi sebuah kata yang saya ucapkan secara kasar membuatnya berhenti. Saya meminta tirai tetap tertutup. Manajer, bingung, berkomentar tentang pemandangan matahari terbenam yang indah di luar. Tetapi permintaan saya tegas. Saya masih waspada, indera saya diasah setajam silet setelah bertahun-tahun hidup di dunia, yang penuh dengan ancaman dan penyergapan. Saya tidak peduli dengan pemandangan itu. Saya terlalu sibuk memindai setiap atap dan jendela di seberang jalan, yakin bahwa tim wali kota masih mengawasi kami. Setelah manajer pergi, saya berbalik ke Ken dan mengakui tujuan sebenarnya dari pertemuan itu. Saya tidak ingin menerima tugas baru dari Tamara, karena saya akan pensiun. Saya sudah selesai. Ken, wajahnya merosot, sedikit tercekat mendengar berita ini. Dia memohon saya untuk memikirkannya kembali, dengan mengatakan bahwa kami adalah pasangan yang sempurna, mesin yang terlumasi dengan baik. Betapa banyak yang telah kita lalui bersama, dan dia tidak ingin kehilangan rekannya. Aku hanya menggelengkan kepala, menjelaskan bahwa kematian istri wali kota masih menghantuiku. Aku seorang profesional, tetapi kali ini berbeda. Aku yakin Ken masih bisa menjadi penembak jitu atau navigator legendaris sendirian, dengan atau tanpaku. Akhirnya, Ken menghormati keputusan rekannya. Dia bahkan mengakui bahwa pilihanku membuatnya mempertimbangkan pensiun. Beberapa menit kemudian, kami mendengar ketukan di pintu, dan dua gadis pijat cantik masuk, dikirim oleh Ken. Ken berbaring di meja pijat, tetapi aku menolak. Aku hanya ingin berbicara, aku bertanya nama dan asal mereka. Gadis yang mengenakan gaun merah bernama Mona berasal dari Meksiko, sementara yang lain, Lily, dari Ukraina. Melihat ekspresi muramku, Mona menawarkan untuk membuatku bahagia, dengan membaca garis tangan. Aku skeptis tetapi juga penasaran. Mona mengambil tanganku dan setelah beberapa saat, mengatakan bahwa aku ditakdirkan untuk menjalani hidup yang sangat panjang. Tetapi itu belum semuanya. Dia menatap mataku dan berkata bahwa aku memiliki iman yang dalam dan teguh kepada Tuhan, bahkan jika aku belum menyadarinya. Ken tertawa, tawa dalam dan bergema yang memenuhi ruangan besar. Dia berkata kepada Mona bahwa dia akan memberinya tips $100 jika dia bisa mengeluarkan bola kristal dari udara untuk membuktikan kekuatannya. Mona tersenyum, dan yang mengejutkan kami, dia mengeluarkannya dari sakunya. Ken dan aku tercengang dan tertawa tak terkendali, tetapi akhirnya, Mona mengakui bahwa bola kristal itu hanyalah properti untuk menghibur pelanggannya. Saat itu, ketukan di pintu memecah ketegangan, dan manajer hotel kembali dengan seorang pelayan, mendorong troli layanan yang penuh dengan makanan dan minuman. Manajer, dengan antusiasme yang hampir mengkhawatirkan, langsung menuju tirai besar. Dia bertekad untuk membukanya lagi, bersikeras bahwa pemandangan malam adalah pemandangan yang patut dilihat dan akan sia-sia jika terlewatkan. Aku, dengan indera yang tegang seperti senar, menyuruhnya berhenti dengan suara yang paling pasti. Saat tangan manajer masih melayang di atas kontrol, seberkas cahaya dari gedung di seberang jalan mengirimkan gelombang kengerian murni ke seluruh ruangan. Suara peluru yang memantul dari jendela adalah pukulan telak di perut. Kepanikan meledak. Pelayan wanita itu, topeng ramahnya lenyap, menerjangku. Dan pada saat yang sama, manajer itu menerjang Ken. Tembakan kedua dari penembak jitu menghantam pelayan wanita itu, membuatnya seketika jatuh. Aku mendorong manajer itu ke belakang, tetapi pria itu jauh lebih kuat dari penampilannya. Pertarungan sengit pecah di antara kami. Saat kami bertukar pukulan, kami menabrak panel kontrol, dan manajer itu terhuyung, jatuh ke kontrol tirai. Tirai terbuka, memperlihatkan seluruh penthouse. Sementara itu, Lily dan Mona dalam keadaan syok, membeku karena ngeri. Peluru mulai menghujani ruangan, memaksa semua orang mencari perlindungan. Aku berhasil mengungguli manajer, menjatuhkannya. Kemudian, aku berteriak panik pada Ken untuk mencari ponsel mereka. Satu-satunya harapan kami untuk keluar dari sini adalah menelpon bantuan. Ken sedang mencari, menghindari peluru saat dia bersembunyi. Dia melihat ponsel Lily di lantai, hanya beberapa langkah saja, tetapi itu adalah misi bunuh diri untuk mengambilnya. Dia berlari keluar dengan berani, dan beberapa peluru mengenai dinding di sampingnya. Pada saat itu Lily, yang dalam keadaan linglung, berdiri dan hampir tertembak. Saya berteriak padanya untuk segera merunduk, lalu berhasil menariknya ke tempat aman, menenangkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kemudian saya berteriak pada Ken untuk menelpon Tamara, satu-satunya harapan kami dalam kekacauan ini. Begitu panggilan tersambung, Ken tidak menyia-nyiakan sedetik pun. Dia memberitahu wanita itu, bahwa mereka diserang oleh seorang penembak jitu, dan staf hotel ikut serta. Tamara, yang tetap profesional seperti biasa, hanya bertanya siapa dalang di balik semua ini. Ken melaporkan situasi, wanita itu menyuruh mereka bertahan, dan timnya akan melumpuhkan penembak jitu dalam waktu 20 menit. Begitu kami mengira kami aman, manajer, yang kami kira pingsan, bangkit dan menyerang saya. Tetapi Ken melihatnya, dan melemparkan botol kaca ke kepala manajer, memberi saya kesempatan untuk melarikan diri.
Manajer itu kemudian menyerbu Ken, yang mendorongnya keluar dari jendela. Ken berdiri sejenak, terengah-engah di belakang pintu, ketika sebuah peluru dari penembak jitu mengenai perutnya. Dia mengerang, dan darah mulai merembes melalui bajunya. Dia masih bernapas. Sekitar 10 menit kemudian, telepon saya berdering dengan panggilan masuk dari Tamara. Dia menyuruh saya keluar dari tempat persembunyian, menegaskan bahwa timnya berhasil melumpuhkan penembak jitu yang bermusuhan. Sebagai konfirmasi, dia menyuruh saya melihat ke arah barat, di mana anak buahnya akan memberi sinyal dengan lampu berkedip. Saya dengan hati-hati melihat keluar dan melihat cahaya itu, dan gelombang kelegaan kecil menyelimuti saya. Saya pikir kami aman, tetapi sebelum saya bisa bertindak, wajah Mona menjadi serius. Dia memperingatkan saya untuk berhati-hati. Saya melihat keluar jendela lagi, mata saya menyapu gedung tempat penembak jitu berada, dan dalam sepersekian detik yang menyakitkan, saya menyadari kebenarannya. Penembak jitu itu adalah salah satu dari kami. Saya hanyalah pion dalam permainannya. Saya memegang telepon di telinga saya, dan suara saya serak dan berbahaya, bertanya pada Tamara, apa yang sedang terjadi. Nada suaranya yang tenang dan terhitung membuat saya merinding. Dia mengatakan kepada saya bahwa semuanya karena niat pensiun saya. Saya adalah orang terbaiknya, asetnya yang paling berharga, dan dia tidak bisa membiarkan saya pergi. Kemarahan membara dalam diri saya. Saya menuntut untuk mengetahui bagaimana dia tahu tentang rencana saya, dan mengapa dia mengincar Ken. Dia dengan tenang menjelaskan bahwa seluruh kamar hotel telah disadap, dan Ken adalah korban dari kesetiaannya sendiri. Dia tahu bahwa Ken tidak akan pernah meninggalkan saya, jadi dia harus disingkirkan. Begitu kebenaran meresap, rentetan tembakan menghujani ruangan, memecahkan jendela. Kepanikan instan dan mutlak. Lily panik, ketakutan mencengkeramnya. Dia bergegas keluar dari tempat persembunyiannya dan berlari menuju pintu. Tetapi peluru dari tim Tamara menembus punggungnya. Seluruh situasi memburuk dalam sekejap. Dan sekarang hanya tinggal saya dan Mona melawan pasukan pembunuh. Saya, dalam keputusasaan, bergegas menuju remote untuk menutup tirai, tetapi itu adalah jalan buntu. Remote itu rusak, membuat kami benar-benar terekspos. Suara Tamara, masih tenang dan dingin, terdengar melalui telepon, menjelaskan bahwa semua saluran dan telepon di ruangan itu telah terputus. Saya tidak bisa memanggil bantuan. Satu-satunya, saluran yang berfungsi adalah, saluran langsung saya dengannya. Saya melihat ke arah kamera keamanan di kamar, dan tahu bahwa dia mengawasi saya. Dalam tindakan pembangkangan terakhir, saya meraih cangkir kopi, dan menghancurkan kamera berkeping-keping. Suara Tamara memiliki nada mengancam yang baru, dan dia bersumpah untuk tidak pernah membiarkan saya hidup-hidup keluar dari sana. Beberapa menit kemudian, saya mendengar langkah kaki orang-orang Tamara mendekat. Saya meminta Mona bersembunyi di belakang ruangan, dan saya melompat ke atas meja, meraih pistol Ken. Saya melepaskan tembakan, menjatuhkan salah satu penembak jitu, tetapi peluru terus berdatangan, dan saya terpojok. Namun, sebagai seorang penembak jitu, dan pembunuh berpengalaman, saya adalah kekuatan yang patut diperhitungkan. Saya telah menjatuhkan sebagian besar penyerang, tetapi tepat saat saya bersiap untuk melakukan bidikan bagus ke pembunuh terakhir, sebuah tangan terulur dan meraih Mona, menodongkan senjata ke kepalanya. Saya terpaksa menurunkan senjata dan menyerah. Saya bersiap menurunkan senjata ketika, dalam momen yang sangat mengejutkan, suara Mona terdengar dari seberang ruangan. Saya berbalik dan melihatnya berdiri di atas anak buah terakhir Tamara. Semuanya pingsan. Dia dengan tenang bertanya kepada saya, apakah kami bisa selamat? Saya tidak tahu, tetapi saya khawatir tentang pistol Ken, yang sekarang berada di belakang ruangan. Kemudian, dia memberi saya foto putrinya, dan berkata bahwa jika dia mati, saya harus berjanji untuk membesarkan putrinya. Segera setelah itu, anak buah Tamara menyerbu ruangan. Saya, dengan cepat dan akurat, mengalahkan hampir semuanya. Tetapi kemudian saya terpojok oleh yang terakhir. Tiba-tiba, pria itu ditembak. Itu Mona. Peluru dari senjata penembak jitu mengenainya. Dia jatuh ke lantai. Saya menatap pemandangan itu, hancur dan marah. Saya berlari ke senapan toganya. Api di mata saya. Saya menjatuhkan penembak jitu terakhir. Tetapi saya masih terjebak. Semua pintu terkunci, dan Tamara memiliki satu-satunya kunci. Sebuah suara kemudian terdengar dari belakang saya. Dan saya berbalik untuk melihat Ken tergeletak di lantai. Dia hampir tidak bernapas. Saya mengangkatnya, dan membawanya ke tempat tidur. Ken, dengan suara serak, memberitahu saya bahwa hanya ada satu jalan keluar, lompatan angsa dari atap. Saya mencibir pada gagasan itu. Tidak ada cara untuk keluar dari atap tanpa mati. Tepat saat kami bersiap untuk menyerah, sebuah drone yang dikendalikan Tamara, menghancurkan jendela dan terbang masuk. Saya, dengan panik menembakinya, tetapi benda itu terbuat dari baja. Sementara itu, di belakang, Ken sedang melakukan sesuatu dengan spray sutra. Saya melihat tabung gas di bawah drone dan menembaknya, meledakkan drone itu. Kemudian saya berlari ke Ken, tetapi dia sudah pergi. Saya melihat spray sutra, dan menyadari bahwa Ken telah membuat parasut darurat. Saya melihat keluar jendela dan melihat pasukan Tamara memanjat tangga. Saya mengambil parasut, mengangguk terakhir pada Ken, dan melompat keluar dari jendela.
parasut robek di udara, dan saya jatuh. Tetapi untungnya, saya mendarat di truk pickup. Pada saat itu, saya menunjukkan iman saya kepada Tuhan, berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa, karena telah menyelamatkan hidup saya. Beberapa bulan kemudian, latar berubah ke Dubai. Tamara sedang menelpon, terlihat santai di tepi kolam renang. Orang di ujung telepon adalah saya, yang memberitahunya bahwa saya datang untuknya. Tamara, dengan suara tenang dan percaya diri, mengatakan bahwa saya bodoh, dan bahwa saya tidak akan pernah menemukannya. Saya tersenyum, dan mengatakan bahwa saya sudah berada di Dubai, dan tahu di mana dia berada. Dia langsung pergi dengan ngeri. Beberapa menit kemudian, Tamara melihat seorang anak bermain game di depan toilet, dan kemudian dia masuk ke dalam. Tepat pada saat itu, seorang petugas kebersihan masuk, dan ternyata pria itu adalah saya, siap untuk mengakhiri semuanya. Terdengar suara tembakan, dan pengawal Tamara segera masuk ke toilet. Segera setelah itu, terdengar lebih banyak suara tembakan dari kamar mandi, dan tak lama kemudian, saya keluar dari kamar mandi tanpa cedera sedikit pun. Kemudian, saya mengambil anak itu, ternyata itu adalah Putri Mona. Saya menepati janji saya padanya, merawat putrinya. Cerita saya sampai di sini, terima kasih sudah menonton sampai akhir video, dan sampai jumpa lagi.